Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai zaman mutu pemeriksaan mikologi. Sebelumnya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Mutu pelayanan di dalam laboratorium berkaitan dengan hasil ujian dari analisis laboratorium itu sendiri. Jadi dalam hal ini mutu suatu laboratorium sangat dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi pelanggan, terutama pada pelayanannya. Oleh sebab itu perlu adanya suatu presisi dan akurasi dalam pengujian sangat diperlukan dalam pengerjaan sampel, dan data hasil pemeriksaan harus terdokumentasi dengan baik dan ilmiah. Dalam hal ini, untuk mencapai mutu hasil laboratorium yang tepat dan teliti tersebut diperlukan metode dan prosedur yang terpadu, mulai dari pra-analitik, analitik, pasca-analitik, yaitu mulai dari penerimaan sampel sampai dengan hasil pelaporan. Dalam hal mutu hasil laboratorium perlu adanya pemantapan mutu. Pemantapan mutu merupakan suatu upaya untuk meminimalkan atau pencegahan kesalahan semaksimal mungkin, mulai dari kesalahan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Dengan adanya pemantapan mutu tersebut, otomatis nanti hasil dari analisis laboratoriumnya jadi nanti akan akurat, jadi presisi dan akurasi. Mengapa zaman mutu penting? Karena pengguna jasa berhak menerima yang terbaik. Jadi hal ini pelanggan. Jadi pelanggan nanti dia harus menerima hasil yang terbaik. Kemudian produk tidak bermutu berpotensi membahayakan. Jadi jika tidak ada mutu emas nanti produk atau hasil yang dihasilkan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya dukungan legalitas dan persaingan lokal dan global. Kemudian dalam hal ini mutu hasil pemeriksaan laboratorium nanti baik, maka diperlukan suatu usaha peningkatan mutu. Jadi suatu goal dari mutu laboratorium tersebut jadi si laboratorium nanti dia harus memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi pada metode dan prosedur operasional laboratorium. Jadi untuk mencapai mutu laboratorium yang baik nanti dia harus memiliki SOP laboratorium yang terpadu. Kemudian dengan cara yaitu memulai dari perencanaan, pengambilan contoh uji, penanganan, pengujian sampai pemberian laporan hasil uji laboratorium ke dalam pelanggan. Disitulah mutu suatu produk nanti atau jasa nanti penting bagi pemakai, namun juga bagi pemasok dari reagen tersebut. Jadi dengan adanya kita selalu menjaga mutu, otomatis nanti laboratorium yang digunakan untuk uji nanti dia akan terjaga dari mutu tersebut. Kemudian dalam hal penerimaan sampel sendiri, jaminan mutu atau alur dari laboratorium yang memiliki mutu yang baik yaitu pasien berinteraksi dengan dokter. Kemudian dilakukan pra-analitik. Jadi dalam hal alur laboratorium nanti ada namanya pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Jadi dalam pra-analitik nanti berupa permintaan dari dokter tersebut berdasarkan hasil diagnosa, kemudian melakukan sampling, pengiriman hasil pengolahan, dan kemudian analisis. Jadi nanti adalah sudah masuk ke bagian analitik. Kemudian pada bagian pasca analitik nanti berupa quality control, validasi hasil lab,
pengiriman dan interpretasi yang akan dibawa ke dokter kembali untuk diperiksa keluhannya atau gejala yang dihasilkan berdasarkan hasil penguji laboratorium, dia nanti bagus atau jelek. Ya, jadi inilah alur yang harus dipahami bila kita lab kita terjamin mutunya. Kemudian dalam hal ini ya, dalam pemantapan mutu nanti terdiri dari dua metode, yaitu pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Jadi kalau pemantapan mutu internal adalah suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari. Ya, jadi dalam hal penetapan mutu sendiri ya, laboratorium sendiri nanti dia harus memiliki suatu badan yang mengontrol kinerja atau penerapan SOP yang sudah dibuat ya. Kemudian selain adanya mutu internal juga perlu namanya pemantauan mutu eksternal, yaitu suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang umumnya adalah pihak pengawas pemerintah atau profesi ya. Jadi selain kita membutuhkan pengontrolan dari dalam yang ada di laboratorium tersebut, kita juga membutuhkan pengontrolan dari eksternal, terutama pemerintah. Jadi supaya nanti menjaga mutu dari laboratorium tersebut. Ya. Selanjutnya dengan adanya pemantapan mutu tersebut, ini memiliki manfaat. Yang pertama ya, bagi mutu internal nanti adalah mutu hasil pemeriksaan laboratorium nanti meningkat baik presisi maupun akurasinya. Ya. Jadi ketepatan dan kebenaran dari pemeriksaan laboratorium nanti, kalau kita menjaga mutunya atau kita evaluasi tiap hari otomatis nanti hasilnya akan semakin bagus ya. Kemudian tingkat kepercayaan pengguna jasa meningkat, biaya perawatan kesehatan menurun bagi pasien ya. Jadi kalau kita analisisnya bagus ya, otomatis nanti ya untuk pembiayaan dari laboratorium ini juga akan menurun. Kemudian mempermudah sistem kontrol pimpinan pada proses pengerjaan laboratorium sehari-hari ya. Dengan adanya pemantapan mutu, otomatis kinerja dari pimpinan untuk mengontrol nanti dia akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah menambah disiplin tugas laboratorium dalam bekerja agar lebih baik, teliti, tepat sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur dan good laboratorium praktis atau laboratorium yang jadi adanya pemantapan mutu tersebut ya, mutu internal nanti, mutu dari laboratorium kita akan selalu terjaga, sehingga nanti tingkat kepuasan dari layanan dia nanti akan semakin bagus. Kemudian manfaat yang kedua yaitu pemantapan mutu yang eksternal ya. Jadi yaitu mengetahui akurasi masing-masing metode pemeriksaan dibandingkan dengan nilai target ya. Jadi dengan adanya bagian eksternal, kita nanti akan istilahnya nanti ya, kita akan mengetahui ya apakah sudah benar atau sudah akurasi hasil pemeriksaan kita. Kemudian dapat membandingkan mutu dengan laboratorium lain ya. Jadi dengan sama-sama pengujian pada bidang mikologi dengan laboratorium berbeda, terus nanti hasilnya pun akan berbeda. Dengan adanya mutu eksternal ya, kita nanti bisa menjaga kredibilitas dari laboratorium tersebut. Kemudian variasi hasil pemeriksaan antara laboratorium semakin kecil ya, karena kita akan menyamakan metode yang digunakan untuk pengujian dengan pemeriksaan secara laboratorium. Kemudian dapat diketahui mutu alat, reagen dan metode yang digunakan ya. Jadi dengan adanya mutu nanti, kita nanti akan dapat mengevaluasi, oh ternyata alat ini atau reagen ini sudah tidak bisa dipakai lagi, kita akan menggunakan reagen ataupun alat yang lebih canggih. Itulah beberapa manfaat bagi pemantauan mutu internal maupun eksternal ya. Kemudian bagaimana cara atau strategi untuk meminimalkan kesalahan dari hasil pemeriksaan ya. Jadi dalam hal ini kita nanti akan mengenali kesalahan pada tahap praanalitik dan analitik, sehingga nanti kemungkinan terjadinya kesalahan pada tahap pasca analitik atau hasilnya tidak dapat diminimalisasi.
Jadi dengan cara kita mulai dari praanalitik, yaitu penyiapan pasien, kemudian pengumpulan sampel, kemudian pemeriksaan sampel, pengisian sampel, hingga nanti pelaporan dari hasilnya itu sendiri. Jadi mulai dari fase praanalitik, analitik maupun pasca analitik. Ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu berupa verifikasi dan data validasi di laboratorium. Pada tahap praanalitik nanti ya dilalui dengan baik dan benar sesuai dengan data dan kondisi pasien dan spesimen representatif untuk dianalisis dalam tahap analitik dan pasca analitik berupa hasil data hasil. Jadi pada proses atau tahap praanalitik nanti ya, yaitu berupa inputannya, yaitu berupa data ya, data diverifikasi ya, kemudian dilihat apakah ada gejala-gejala tertentu ataupun hasil analisis terdahulu untuk dibandingkan dengan hasil yang terbaru. Jadi sehingga nanti datanya nanti akan valid. Kemudian jaminan mutu praanalitik dari pemeriksaan metodologi nanti ya, dengan adanya jaminan mutu nanti ya, kita nanti mampu mempersiapkan pasien secara umum dan hal yang mempengaruhinya. Kemudian dalam hal pengambilan spesimen, pemberian identitas spesimen, pengolahan spesimen, penyerahan spesimen, dan pengiriman spesimen, sehingga nanti pada saat fase analitik nanti ya, kita nanti akan lebih mudah. Kemudian dalam hal praanalitik nanti ya, atau jaminan mutu praanalitik pemeriksaan metodologi nanti, hal yang diperhatikan pada persiapan pasien yaitu mencatat hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, misal pemakaian obat dan tindakan sebelumnya ya, ataupun menggunakan antibiotik ya, ataupun obat-obat sebelumnya. Kemudian bila memerlukan persiapan khusus, tanyakan kepada pasien apakah persiapannya sudah sesuai atau tidak ya, terhadap SOP yang berjalan. Kemudian mencatat semua informasi pada kartu kontrol atau media yang direkomendasikan. Kemudian dalam hal pengambilan sampel ya, dalam hal ini dalam pemeriksaan laboratorium nanti, mikrobiologi nanti menggunakan sampel berupa darah, kemudian sumsum tulang belakang, saluran pernapasan, urin, luka ataupun jaringan yang terluka. Dalam hal ini perlu adanya yang harus diperhatikan, yaitu berupa labeling atau barcode, kemudian identifikasi pasien dan pengambilan sampel. Dalam hal ini dalam pengambilan sampel nanti ya, atau pengumpulan sampel nanti, dia nanti harus memperhatikan berupa jenis yang sesuai dengan pemeriksaannya. Jadi jenis sampel yang digunakan dalam pemeriksaan, kemudian volume sampel yang mencukupi ya. Jadi sampelnya kita membutuhkan 1 gram ya, 1 gram dari sumama dari kuku ataupun kerokan kulit ya, kita nanti melebihi. Jadi kita menggunakan +1 dari sampel yang kita gunakan. Kemudian kondisi sampelnya harus baik dan media sesuai dengan yang sampel diuji. Yang terakhir yaitu identifikasi benar sesuai dengan data pasien. Jadi dalam hal penjaminan mutu, kita harus menjaga ya SOP yang sudah kita terapkan. Ya, jadi dalam hal pengambilan spesimen nanti ya, yaitu berupa spesimen nanti harus berasal dari infeksi yang benar dan menghindari adanya kontaminasi. Kemudian waktu pengumpulan spesimen harus tepat ya, jadi waktunya ini juga akan mempengaruhi ya hasil spesimen ataupun sampel yang kita gunakan untuk analisis nanti. Kemudian jumlah yang diambil harus memadai agar dapat diperoleh pertumbuhan yang maksimal. Kemudian menggunakan alat pengambilan sampel, kontainer atau media kultur transport yang sesuai. Dan juga nanti adalah pelabelan. Jadi dalam hal pengambilan sampel atau pendaftaran
pendaftaran dari pasien tersebut, kita harus selalu memberi label supaya nanti hasil ataupun spesimen nanti dia tidak tertukar. Kemudian dalam hal persiapan sampel, yaitu berupa darah dan tulang belakang nanti, biasa nanti darah dari pasien septisemik ya dapat mengandung jamur patogen maupun oportunis, yaitu berupa kalau darah nanti ada berupa kutu darah, dapat digunakan untuk menentukan keberadaan dari infeksi jamur dalam darah tersebut. Dalam hal ini, sistem kultur yang telah tersedia untuk pemeriksaan saat hierarki diantara adalah dengan menggunakan BACTE dan ESP. Ya. Dalam hal ini, sistem sentrifikasi lisis juga dapat digunakan terutama pada daerah yang sering ditemukan adanya jamur dimorfik dalam darah. Jadi seperti halnya penggunaan sampel darah yang lainnya ya, dalam hal penggunaan sampel darah pada uji mikologi nanti metodenya sama, yaitu dia dengan cara mengambil darah kemudian bisa disentrifuge untuk membedakan apakah dia nanti jamur dimorfik maupun tidak. Kemudian bila sampelnya yang ada di saluran pernapasan ya, ini biasanya nanti infeksi jamur nanti merupakan salah satu penyebab infeksi terbanyak pada saluran pernapasan ya, berupa sekresi sekresinya nih saluran nanti berupa sputum, jadi berupa sputum induksi, bronchial washing dan aspirat trakea merupakan jenis sampel yang diperiksa dari saluran pernapasan. Jadi dalam hal sampel yang digunakan untuk saluran pernapasan nanti berupa sputum ya, baik yang ada di bronchisia kemudian di trachea maupun pada saluran pernapasan yang lainnya. Kemudian sampel urin ya, jadi sampel urin nanti bila kita menggunakan sampel urin nanti harus secepatnya diuji ya. Jadi kalau dia nanti urinnya sudah melebihi 24 jam otomatis nanti ada beberapa bagian-bagian nanti yang hilang ya. Jadi kalau nanti sudah mau lebih 24 jam nanti, jadi nanti tidak dapat digunakan sebagai bahan kultur. Jadi sehingga nanti dalam pemeriksaan penggunaan urin nanti, pemeriksaan langsung nanti dapat dilakukan untuk menentukan sel ragi atau hifa. Jadi harus dipreparasi dulu ya dengan menggunakan sentrifugasi. Jadi media kultur nanti ya, kultur dari urin nanti dia disentrifugasi sehingga nanti kita akan mendapatkan pelet yang hasilnya nanti berupa sel ragi maupun hifa. Kemudian luka atau jaringan ya, jadi kalau persiapan sampelnya jadi lebih mudah ya, jadi kira nanti untuk menentukan apakah yang itu untuk menentukan adanya granula. Jika tidak terdapat granula nanti sampel dapat langsung ditanam pada permukaan agar ya. Jadi jaringan yang akan diperiksa nanti terlebih dahulu diproses dengan stomaxer yang berfungsi untuk mengeluarkan sitoplasma sel-sel pada jaringan dalam media cair ya. Jadi suspensi nanti media cair nanti yang selanjutnya nanti dijadikan sebagai bahan pemeriksaan ya, dengan cara sebanyak 0,1 mili suspensi nanti dapat dikultur pada permukaan media dan diinkumasi pada suhu 30 derajat selama 21 hari ya. Jadi kalau nanti tidak ada granula nanti langsung ditanam pada media agar. Tapi kalau dia nanti berupa ada granula, jadi nanti harus diproses terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu selain persiapan sampel juga kita harus menyiapkan media. Ya. Jadi media yang digunakan untuk analisis mikologi, ya, yaitu ada namanya SDA atau saprot dextrose agar. Ini nanti berguna untuk budidaya jamur non patogenik dan patogenik khususnya dermatofit ya. Kemudian BHI atau brain heart infusion agar. Ini digunakan khusus untuk isolasi jamur Histoplasma capsulatum ya. Kemudian potato dextro agar atau PDA ya.
yaitu gunanya nanti untuk meningkatkan produksi pigmen dan spora dari berbagai jamur. Kemudian bisa menggunakan birdseed agar, ini khusus untuk isolasi dan diferensiasi dari jenis Cryptococcus neoformine. Kemudian bromocresol purple milk solid agar, ini biasanya untuk gunakan isolasi jenis Trichopiton ya. Kemudian kreatin dextrobromitol glutamine atau CDBT ya, yaitu digunakan untuk diferensiasi dari Cryptococcus neotromanes dan Cryptococcus gatii ya. Kemudian kormet agar, ini digunakan untuk produksi Chlamydophora dari Candida albicans dan untuk pemeliharaan kultur stok jamur ya, atau media yang kalian ada media CA. Kemudian mat ekstrak agar, ini untuk pengamatan fenotipik. Kemudian kamat glucosa sukro agar atau CGSA, yaitu ini untuk merangsang sporulasi dari beberapa Zygomycetes, terutama Sagnesia dan Apocycomyces. Kemudian ada lagi namanya modified Dixon agar, ini untuk isolasi atau penanganan utama berupa Malaysia furfur atau jamur penyebab panu. Kemudian CDA atau capek dog agar, yaitu guna untuk isolasi terutama untuk jamur dermatofir berupa Trichopiton sp ya. Jadi media sporulasi nanti sangat berguna untuk meningkatkan perkembangan struktur mikroskopis yang relevan yang dihasilkan oleh berbagai dermatofit ya. Kemudian 1% pepton agar, yaitu gunanya itu untuk budidaya dan diferensiasi jamur. Kemudian bisa menggunakan SDA plus cyclodeximide ya, sebesar 0,05%. Ini untuk isolasi utama dan budidaya dermatofita. Kemudian SDA 5% ditambah dengan NaCl, ini untuk budidaya dari diferensiasi dermatofit terutama Trichoma rubrum dan Trichoma metacropites. Kemudian setelah kita mempelajari berbagai tahap-tahap praanalitik, kita nanti harus memiliki suatu cara untuk mempertahankan mutu dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama nanti harus mengerjakan prosedur atau proses sesuai dengan SOP ya, yang telah ditentukan. Kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program dari quality control. Jadi kita evaluasi bagaimana saat kita ada peranalisa pakai data sesuai dengan SOP atau belum. Kemudian pengawasan dan monitoring kegiatan harian untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Kemudian ketersediaan anggaran, dana, dan personel yang memadai untuk kegiatan. Dan juga nanti perlu adanya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dari staf laboratorium sehingga nanti akan lebih memperdalam dari uji yang akan dilakukan. Selain itu juga nanti akan memperoleh model-model terbaru dalam proses pengujian berupa pengujian mikrobiologi. Kemudian adanya dukungan penuh dari pihak manajemen dalam melakukan pelayanan dan standar dan bermutu sehingga nanti mutu dari proses penelitian nanti akan terjaga. Jadi kita harus mengerjakan sesuai dengan SOP, kemudian mengevaluasi dari hasil quality control, kemudian adanya anggaran dan juga penelitian nanti, termasuk nanti mutu dari praanalitik laboratorium mikologi nanti juga akan terjaga. Ya. Selanjutnya bagaimana jaminan mutu pada fase analitik. Jadi pada fase analitik nanti diawali dengan memutuskan penerimaan atau penolakan sampel, kemudian pengambilan, pengolahan, dan pemeriksaan sampel, dan dilanjutkan dengan kultur atau biakan. Jadi dalam hal penjaminan mutu analitik nanti ya, yang pertama yaitu apakah sampel nanti ditolak atau diterima. Jadi kalau diterima nanti kita ambil, apabila nanti sampel berwarna kuku ya,
dia nanti harus menyiapkan pisau skapel atau gunting kuku steril. Kemudian membersihkan kuku ya, kuku yang akan digunakan sampel nanti dengan kapas beralkohol, dibiarkan sampai kering. Sambil menunggu kuku yang dibilas dengan alkohol nanti, kita dapat menyiapkan media yang digunakan dengan menulis nomor lab, nama pasien, dan tanggal pengambilan sampel. Kemudian dengan menggunakan plastik steril untuk menampung potongan dan kerokan kuku tadi. Kemudian memotong kuku dengan gunting kuku, diusahakan nanti potongan kuku agar besar untuk direndam dalam KUH Parker Blue 20%. Kemudian sisa potongan kuku dikerok dengan pisau skapel untuk ditanam dalam media yang sudah disiapkan. Kemudian bagaimana kalau sampelnya kulit? Ya, jadi kebanyakan sampel mikologi nanti adalah dia menggunakan metode kerokan. Ya, jadi dengan cara membersihkan kulit yang akan dikerok nanti dengan kapas beralkohol dan dibiarkan kering. Kemudian menyiapkan media yang akan digunakan dan menulis nomor lab, nama pasien, dan tanggal pengambilan sampel. Mengerok bagian kulit yang terinfeksi. Kemudian kerokan nanti yang sudah terkumpul ditabur atau ditanam dalam media yang sudah disiapkan. Sebagian dibuat preparat KUH ya, dengan reagen KUH 10%. Kemudian kalau sampelnya rambut, yaitu cara pengambilan sampel dari kepala ya, sama dengan pengambilan sampel kulit hanya ditambah dengan akar rambut karena biasanya terdapat spora pada akar rambut ya. Jadi kalau rambut nanti metodenya sama dengan pada bagian kulit dengan cara dikerok, kemudian ditanam pada media dan juga dicek dengan menggunakan reagen KUH 10%. Kemudian bagaimana kalau kita sudah memperoleh sampel? Jadi langkah selanjutnya yaitu berupa pengolahan sampel. Dalam hal pengolahan sampel nanti hanya sampel kuku yang harus diolah. Ya. Jadi ada beberapa cara pengolahan, yaitu pertama sampel kuku dikerik, kemudian ditumbuhkan pada media tertentu, kemudian bisa juga sampel kuku nanti agak besar ya, direndam dalam larutan KUH 2-3 hari dan simpan selama 1 malam dalam suhu temperatur ruangan untuk supaya nanti menunjukkan apakah nanti dia ada HIV atau ada tidak. Kemudian setelah persiapan nanti berupa pemeriksaan sampel. Jadi kalau kuku nanti kita dapat menyiapkan objek gelas, kemudian mengambil 1 atau 2 ounce sampel kuku yang telah direndam dengan KUH tadi, kemudian dioleskan di atas objek gelas, diusahakan akan nampak kuku yang berbentuk seperti bubur, kemudian menutup dan menekan sedikit, baru nanti diamati di bawah mikroskop. Kemudian kalau sampelnya kulit ya, jadi sama, jadi nanti mengumpulkan kerokan di bagian tengah, kemudian dia menggunakan cover glass nanti mencampurkan kerokan dengan larutan KUH tadi ya. Kemudian baru ditutup cover glass, kemudian meneteskan 1 tes larutan KUH dan baru diperiksa di bawah mikroskop. Kemudian kalau sampelnya rambut ya, jadi sama halnya dengan kulit tadi ya, jadi dengan dikumpulkan pada bagian tengah, kemudian meneteskan 1 tetes larutan KUH, kemudian menyampurkan rambut dan kerokan kulit dengan larutan tadi dengan ditutup dengan cover glass yang tadi, baru nanti diperiksa di bawah mikroskop. Jadi biasa nanti untuk pemeriksaan menggunakan mikroskop nanti kita dapat menggunakan pemeriksaan 100 kali maupun 400 kali. Kemudian selain juga nanti ya, sampel kita nanti juga dapat kita kultur ya. Jadi kalau sampel kuku nanti ya, dari hasil kerikan nanti ditanam pada media SBRC agar dan dapat juga ditanam pada Dermatophyta tes medium. Setelah itu kemudian dibungkus dengan menggunakan plate yang tadi ya,
dibungkus dengan kertas non-woven blue ya. Kemudian disimpan pada suhu ruang selama 1 bulan, tapi tiap 1 minggu sekali nanti dicek apakah ada perkembangan atau tidak. Kemudian kalau sampelnya kulit jadi sama, tapi dia nanti selain ditanam pada media SBRC juga nanti tanaman ditanam pada media Dermatophyt test medium ya. Kemudian untuk langkahnya masih sama dengan kuku tadi. Kemudian kalau rambut ya, jadi kalau rambut nanti ini prosesnya sama ya, yaitu sama halnya dengan menggunakan kuku ya, jadi ditanam pada media SBRC dan DMT, baru nanti dibungkus menggunakan kertas non-woven blue dan disimpan pada suhu ruang, yaitu selama 1 bulan, tapi nanti setiap kita 1 bulan nanti harus dicek apakah nanti ada pertumbuhan ataupun tidak. Kemudian setelah dikumpulkan nanti kita dapat diidentifikasi ya, yaitu diidentifikasi berupa ciri makroskopis dan mikroskopis. Jadi kalau makroskopis nanti kita dapat melihat berupa koloni, kemudian permukaan pigmen dan buih. Kemudian kalau ciri mikroskopik nanti kita dapat melihat spora, hifa dan bentuknya. Jadi dalam hal ini dalam proses identifikasi nanti kita bisa menggunakan 2, yaitu berupa makroskopis dan mikroskopis. Tapi biasa nanti untuk lebih jelasnya kita nanti menggunakan mikroskopis dengan cara menggunakan material cell culture, baru nanti diwarnai supaya nanti spora ataupun hifa nanti dia akan terlihat ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk menjamin mutu pada fase anetik nanti ya, yaitu berupa interpretasi hasil ya. Jadi dalam metode interpretasi hasil nanti yang pertama yaitu berupa pembacaan karakteristik jamur dengan memperhatikan beberapa ciri khas dari gambaran makroskopis dan mikroskopis ya. Biasanya nanti kalau pada bagian makroskopis nanti yang kita lihat adalah berupa permukaan, kemudian koloni, pigmen dan buihnya. Kemudian kalau pada bagian mikroskopis nanti yaitu berupa spora, hifa dan bentuknya. Kemudian untuk pembacaan hasil uji kepekaan jamur, jadi hasilnya nanti diukur dengan melihat kekeruan dan dibandingkan dengan kontrol positif untuk melihat kadar hambat minim. Jadi biasanya nanti untuk kepekaan jamur nanti menggunakan media cair. Kemudian kalau kita sudah melalui beberapa tahap tersebut ya, kita nanti perlu adanya pertahanan dalam mutu bidang mutu pada fase analitik ya, yaitu yang pertama nanti kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Jadi kalau kita nanti mengambil sampel kuku ya, kita nanti harus melalui atau memakai standar proses pengambilan sampel untuk kuku. Kemudian media yang digunakan nanti harus sesuai dengan yang akan diuji. Kemudian secara rutin nanti melakukan kegiatan pemantapan mutu internal dan mengikuti program pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh suatu badan independen ya. Jadi supaya nanti pada saat kita mengecek ataupun mengamati, kita nanti dengan adanya pemantapan internal dan eksternal nanti hasilnya nanti akan lebih akurat. Kemudian secara rutin melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan agar bekerja dengan baik. Jadi seumpama kita harus memelihara yang namanya, kalau mikroorganisme kita menggunakan inkubator ya. Jadi kita harus sering-sering kalibrasi untuk melihat apakah nanti suhunya nanti sesuai atau tidak. Kemudian penggunaan media dan agensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan jaminan mutunya ya. Jadi dengan adanya pertahanan nanti ya mutu nanti pada saat fase nanti dia akan terjaga. Kemudian bersama-sama untuk membentuk tim pengendali mutu ya. Jadi supaya mutu pada fase nanti terus terjaga, otomatis nanti kita harus membentuk suatu badan atau istilahnya divisi ya,
untuk mengendalikan mutu sehingga nanti hasilnya nanti akan semakin bagus. Ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk memperoleh mutu laboratorium yang baik nanti. Fase yang terakhir yaitu fase jaminan mutu pasca analitik. Jadi pada fase ini nanti terutama terdiri dari pelaporan individual dan epidemiolog nanti sangat disarankan laporan disampaikan dalam bentuk tercetak agar mudah terbaca dan menghindari kesalahan baca dengan mencantumkan nama ahli mikrobiologi tersebut. Jadi hasil-hasil dari tadi ya, jadi dari pemeriksaan mikrobiologi tadi kita nanti harus mengkonsultasikan kepada epidemiolog maupun pada ahli mikrobiologi untuk melihat apakah benar spesies ini sesuai dengan penyakitnya. Ya. Kemudian sedapat mungkin nanti nama mikrobiolog nanti ditulis dengan spesies. Jadi dalam proses pasca analitik nanti kita nanti harus memverifikasi, memvalidasi sehingga nanti hasil yang diterima oleh pelanggan nanti sesuai dengan kenyataannya tadi. Ya. Jadi dalam hal ini nanti kita harus mempertahankan mutu pada pasca analitik yaitu berupa melakukan sistem analisis dan validasi hasil pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan. Jadi kita harus menganalisis dulu, memvalidasi apakah benar hasilnya sesuai dengan pemeriksaan tadi. Kemudian mencocokkan hasil pemeriksaan dengan hasil yang ditulis pada lembar hasil. Kemudian melakukan pencatatan dalam buku yang sesuai dengan bidangnya dan memberikan pelatihan administrasi dan manajemen kepada petugas registrasi untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pasca analitik. Ya. Jadi dalam proses penjaminan mutu pemeriksaan dari laboratorium mikrobiologi nanti kita nanti harus melalui mekanisme yaitu peranalitik mulai dari penerimaan sampel, kemudian pembuatan media, kemudian pengambilan sampel, baru nanti masuk ke analisis yaitu dengan cara menganalisisnya bagaimana. Baru nanti kita mantapkan lagi pada pasca analitik berubah hasilnya tadi. Jadi untuk menjaganya nanti ya kita nanti harus memiliki tahapan-tahapan ya, tahapan untuk mencapai mutu laboratorium yang baik. Yang pertama yaitu memastikan bahwa sampel yang diterima sesudah benar, kemudian memastikan bahwa teknik pengujian dilakukan sesuai dengan permintaan. Yang ketiga nanti ada peralatan telah dipelihara, dikalibrasi, dikontrol mutunya dan digunakan secara benar. Kemudian semua reagen dan material yang dibutuhkan telah tersedia. Kemudian para staf telah memahami berbagai jenis uji yang diminta. Jadi sumama menguji sampel berupa sampel kuku. Jadi nanti para staf nanti dia harus memahami bagaimana mengolah sampel apabila kita menggunakan sampel kuku. Kemudian para staf nanti telah dilatih dalam melakukan berbagai jenis uji juga. Kemudian langkah selanjutnya yaitu berupa para staf memiliki metode yang didokumentasi dengan baik dalam membantu melakukan berbagai pengujian yang diminta. Kemudian hasil uji nanti dikirim ke personil yang benar sesuai dengan jadwal permintaan uji. Yang terakhir yaitu hasil uji mudah dibaca dan dipahami serta berisi semua informasi yang diperlukan. Ya, jadi dalam hal kita mencapai tahap mutu laboratorium, hasil yang diperoleh oleh pelanggan nanti harus mudah dibaca dan mudah dipahami sehingga nanti tidak akan membuat bingung bagi si pelanggan. Jadi demikianlah penjelasan mengenai pengujian mutu laboratorium mikrobiologi ya. Jadi dalam hal penjaminan mutu nanti kita nanti harus melihat apakah kita nanti pekerjaan kita sesuai dengan SOP ataupun tidak. Ya. Demikian penjelasannya. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan dari yang lagi. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.